Setelah kesepakatan untuk bertukar identitas, Miji dan Mire merubah gaya rambut mereka sesuai dengan kembarannya. Sebelum Mire kembali ke kampung halamannya, mereka bertukar ponsel dan Mire menyarankan agar Miji berjanji untuk tidak ikut campur dengan masalah yang dihadapinya ataupun membereskan masalahnya. Hari pertama Miji dan Mire bertukar identitas berjalan dengan lancar. Miji melakukan tugasnya seperti janjinya pada kakaknya. Ia datang ke kantor lebih awal dan tidak banyak bicara. Miji juga pulang dengan tepat waktu dan tanpa berpamitan. Di sini dia mulai merasakan bagaimana orang-orang di kantor itu merudung Mire. Di sisi lain, Yumire yang sudah berada di kampung halamannya, ia bermimpi buruk tentang dirinya yang disudutkan oleh teman-teman sekantornya. Ia dibangunkan oleh ibunya dan merasa khawatir jikalau ibunya akan menyadari identitasnya, namun ternyata tidak. Ibu mereka tidak bisa membedakan mana Mire dan Miji. Ibunya tetap mengira dia adalah Miji. Mire pun mulai menjalankan kegiatannya. Ia akan bekerja di kebun stroberi karena jaraknya yang jauh. Ia mencoba menaiki sepeda. Namun Yumire bukanlah seperti Yumiji yang handal naik sepeda. Melihat hal itu, teman mereka pun heran dan menyangka Mire ini mengendarai sepeda dalam keadaan mabuk. Mire bertemu dengan Seijin, pemilik dari kebun stroberi. Pemilik kebun ini tingkahnya sangat aneh. Dia atasan yang memberi Mire kebebasan untuk bekerja. Bahkan di hari pertama Mire bekerja, Mire tidak melakukan apapun. Mire dan Miji saling bercerita tentang hari pertama mereka. Miji merasa semuanya mudah dijalani karena ia di kantor hanya duduk dan tidak banyak melakukan pekerjaan. Berbeda dengan yang dirasakan Mire, ia hampir menyerah karena menerima gaji yang sedikit tanpa melakukan apapun. Namun Mire bertahan karena ucapan Miji yang mengatakan semuanya berjalan dengan lancar. Lee Ho-soo dihadapkan dengan klien yang memiliki masalah kekerasan. Klien mereka melakukan pemukulan sampai kedua kaki korbannya patah. Namun karena klien mereka merupakan salah satu orang yang memiliki jabatan tinggi, mau tidak mau Lee Ho-soo harus memenangkan dan membela kliennya. Klien mereka adalah orang yang kaya dan sombong. Di samping itu, ternyata firma hukum Lee Ho-soo juga pernah mendapatkan kasus yang berkaitan dengan Yumire. Yumire sempat membuat pengaduan tentang pelanggaran yang terjadi di kantornya. Namun secara tiba-tiba atasan Lee Ho-soo mengatakan kalau ternyata masalah itu sudah diselesaikan secara internal. Sudah seminggu sejak pertukaran identitas Miji dan Mire, Miji diberi pekerjaan di luar kantor oleh direkturnya Choi Tae-gwan, sebuah misi rahasia di mana Miji harus merayu pemilik restoran agar menjual tanah miliknya untuk dijadikan lahan perkantoran. Di sisi lain, Mire merasa lelah karena selama 2 minggu ia sama sekali hanya bersantai, tidak diberi pekerjaan yang jelas. Mire menerima gaji tanpa melakukan apapun. Ia merasa bosan sehingga ia menyibukkan dirinya sendiri dengan membereskan gudang serta membuang kursi yang rusak. Namun justru karena itu Mire dimarahi oleh Seijin yang melakukan sesuatu tanpa perintahnya. Seijin mengatakan kalau ia sengaja tidak memberi Mire pekerjaan karena menurutnya Mire ini tidak tulus, dilihat dari lamaran kerja kosong yang diberikan Miji sebelumnya. Mire dan Seijin pun saling berselisih pendapat. Mire mengatakan dengan jelas bahwa apa yang dilakukan Seijin sebagai atasan itu salah. Di hari berikutnya, Seijin mulai luluh dan kagum dengan Mire.
Mire bahkan mengembalikan kursi yang rusak tersebut yang sudah dibuangnya dan memberikan dokumen yang berisi perencanaan untuk meningkatkan hasil panen. Keesokan harinya, Mire mengunjungi neneknya yang sakit. Ia sempat ragu dan takut untuk bertemu neneknya. Dan ketakutan Mire itu pun terjadi, nenek mereka mengenalinya sebagai Mire. Di Seoul, Miji bertemu dengan Lee Hosu. Hosu mengajak Miji untuk bertemu di lain waktu karena banyak hal yang ingin ditanyakannya dan Miji menyetujuinya. Flashback ke masa remaja, Miji menemani Lee Hosu yang sedang mengevaluasi jawaban ujiannya. Sambil menemani Lee Hosu, Miji membahas tentang tempat-tempat di Seoul yang ingin dikunjunginya suatu saat nanti. Miji mengajak Lee Hosu suatu saat nanti mereka akan bertemu di Sungai Hankang dan melihat air pancur pelangi sambil makan ramyeon yang dimasak langsung. Cerita kembali ke masa sekarang, akhirnya Hosu dan Miji pun bertemu. Hosu memperhatikan ada yang aneh dan ada perubahan pada wanita yang disangkanya ini adalah Mire. Hosu merasa aneh saat Miji menyarankan untuk makan ramyeon. Hosu teringat dengan kata-kata Miji pada saat mereka remaja. Sambil makan, Hosu mulai membahas dan bertanya tentang kasus pelanggaran internal yang dilaporkannya. Hosu penasaran apakah Mire mencabut laporannya karena Hosulah penyidiknya pada waktu itu. Disinilah Miji tahu bahwa Mire pernah mendapatkan masalah di kantornya, apalagi itu adalah masalah pelecehan seksual. Miji mengetahui pelanggaran itu dilakukan oleh kepala Park Sang-yong. Namun karena teringat janjinya pada kakaknya, Miji pun memilih untuk tidak ikut campur dan tidak memikirkan masalah itu. Miji memilih untuk mencabut laporan itu sesuai dengan permintaan kakaknya. Miji pun terus melakukan dan melanjutkan misi yang diberikan oleh direkturnya. Ia kembali mencoba dan meyakinkan pemilik tanah tersebut. Kali ini Miji tak hanya diam, ia mengutarakan isi hatinya dan tujuan kedatangannya. Miji ingin diperlakukan layaknya sebagai manusia yang memang melakukan tugasnya semata-mata karena memang itu tugasnya sebagai pekerja. Sepulangnya Miji dari bertemu dengan pemilik tanah, ia bertemu lagi dengan Hosu. Di sini Hosu menceritakan yang sebenarnya bahwa ternyata atasan Hosu itu sengaja mengirim Hosu ke kantornya Mire agar Hosu menjadi penanggung jawab pelaporan Mire dengan tujuan agar Mire itu mencabut tuntutannya. Tapi Hosu di sini mengatakan jika ia akan tetap bertanggung jawab dan akan membantu Mire. Jika Mire melanjutkan tuntutannya, maka Hosu akan tetap membantunya untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu tiba-tiba saja Miji mendapat telepon dari pemilik tanah. Pemilik tanah itu mengajak Miji untuk bertemu dan berbincang-bincang mengenai proposal yang diberikannya. Mendengar hal itu, Miji sangat bahagia, kegirangan sampai dia lupa dengan penyamarannya. Miji menjadi dirinya sendiri di hadapan Hosu. Miji juga mengatakan hal-hal yang pernah dikatakannya pada Hosu ketika mereka remaja. Mendengar itu, Hosu menyadari bahwa yang di hadapannya dia ini adalah Miji, bukan Mire. Hosu pun memanggil namanya dengan sebutan Miji, sampai membuat Miji tidak berkutik dan terdiam.